وبذكر حبيبه وأوليائه تتنزل البركات والرحمات. والصلاة والسلام على خير السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد سيد أهل الأرض والسماوات. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة توفق لنا ما أشكاله حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. أما بعد Hadirin muhtamin, para alim ulama, para kiai, para santri, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, sebagai orang alim, orang khusus, segenap takbir masjid Nurul Huda, dan semuanya saya muliakan. Hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersama senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil. Kita berdoa Allah dapat berkumpul hadir di dalam acara yang mulia memperingati kelahiran manusia sebagai mulia, manusia yang patut untuk dipuji. Asal Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad Allah jadikan umur kita barokah. Berkah Gusti Nabi mudah-mudahan Allah jadikan putra putri kita soleh-soleh. Berkah maulid, mudah-mudahan matur kita semua ditakdir sama Allah meninggal dengan membawa husnul. Amin Allahumma amin Allahumma. Kedua kalinya salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, sang pemberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Di momen kesempatan yang mulia ini, kita bersama setiap tahun setiap tahun di mana-mana, di masjid, kampung, mushola, semua yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita garis bawahi, kita cermati setiap tahun kita memperingati Maulid. Pertanyaannya, apakah ada setiap tahun pendekatan kita untuk dekat dengan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita berharap mudah-mudahan berkah Maulid ini, mudah-mudahan akhlak kita tambah baik. Allahumma hati kita tambah cinta dengan Gusti Nabi. Allahumma semua orang kalau ditanya, Bu, kalau ditanya semua orang sama cinta dengan Gusti Nabi. Cinta? Cinta. 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 Kelas cinta. Cinta. Sayang. Sayang. Semua dari yang kecil sampai yang tua pasti jawabannya sama. Cinta, sayang, rindu, senyum dengan Gusti Nabi. Pertanyaannya, cinta ini apa diterima oleh Allah? Kalau cuma seperti ini cita-cita oleh Allah. Kalau kita membicarakan tentang sahabat, cintanya luar biasa. Sahabat Nabi Allah. Karena kita beruntung
ikut memuliakan Rasulullah. Sampai ini yang ada di sini semua hatinya adalah Muhammad. Allahumma amin. Kalau hati sampean tidak ada Rasulullah, mustahil sampai bisa hadir memperingati hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bisa hadir? Sebab dalam hati kita ada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Buktikan para kiai, para hadirin, mereka cintanya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara membuktikan? Caranya satu lah, dengan memperbanyak sholawat dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai senang sholawat, cinta sholawat saya cinta sholawat, insya Allah diterima cinta saya kepada Nabi Muhammad. Allahumma amin. Makanya mulai sekarang ditingkatkan, coba sholawat sehari semalam berapa kali? Habis sholawat apa? Sholawat apa? Yang namanya sholawat berbeda saya maksud sholawat macam-macam. Ada namanya sholawat aliyah. Apa sih? Saya itu bagus. Allahumma sholli Amin.
ngomong saat ngomong dijawab oleh Allah, didengarkan oleh orang, dihargai oleh orang. Kalau suka baca sholawat, kalau banyak ada orang baca sholawat keluar keramat Pak. Sama kalau punya keramat kedudukan di sisi Allah Pak, banyak baca sholawat. Ini terbukti. Saya cerita, ada seorang kiai, pasal apa? Yang dinamakan Kiai Haji Ahmad Kusairi. Beliau ayah dari Kiai Haji Hasan Abdullah Lenor. Pernah dengar sebenarnya? Biasa Abdullah punya abah namanya Kiai Ahmad Kusairi. Kiai Ahmad Kusairi ini mertua dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Yang Hamid Pasuruan punya mertua namanya Kiai Ahmad Kusairi. Kiai Ahmad Kusairi suka sholawat luar biasa. Sampai beliau punya sholawat namanya sholawat Wasi'ul Azhar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alaihil azhar wa tuhassibu biha al-akhwat. Cintanya Pak sama sholawat. Dan beliau ini luar biasa. Saya dapat cerita dari yang sangat mulia Allah sendiri. Beliau cerita, yang saya dulu masih kecil, umur 10 tahun, 12 tahun. Saya ikut haul ada di Habib Boto Putih yang ada di Surabaya. Habib Syekh Boto Putih di Surabaya ada makam yang wali yang namanya Habib Syekh Bafari. Ketika namanya Habib Syekh, akhirnya saya bilang saya sama Habib ikut haul. Setelah orang pulang, saya ziarah sama Habib. Saya ngomong sama Bapak, sepulang dari sini Bang, saya mau mondok. Jadi aku saya bilang, Hasan, kalau engkau mau mondok, pulang dulu. Karena apa nggak bawa uang. Bapak tak terus saya berumah. Apa katanya saya bilang, Bang, enggak. Pokoknya pulang dari ziarah langsung mondok. Ditanya, sampai mau mondok di mana? Saya mau mondok di pondok pesantren Segayu. BC, pondok pesantren Al-Quran. Saya mau menghafalkan Quran. Nah, ini dia akan saya. Nah, sungguh bagus ya teman. Tapi apa tak direncana. Besok-besok saja kalau ada punya uang. Enggak Pak, pokoknya sekarang. Apa katanya harus saya? Ya sudah. Kalau memang itu permintaan benar, siap. Apa katanya harus saya? Ziarah sama Gus Syekh Bapak. Dan di Wali. Ya harus saya ahli sholawat langsung ngomong, Habib, saya punya anak Habib Hasan Abdullah, kepengen mondok di Sedayu. Saya ahli saya mau minta ke Allah sampaikan ke Habib, sekarang saya minta uang yang baik. Apa yang terjadi Pak? Setelah itu, setelah Ahmad Kusairi bilang seperti itu, setiap orang yang ada di kuburan semua masih ada. Ya ini masa amplop itu apa? Dari itu amplop itu maksudnya dari sini amplop itu belok dikasih biasa amplop itu 12 tahun 10 tahun. Iya siapa lalu kok tahu-tahu ketemu pihak Kusairi ketemu apa salah tempel semua kasih amplop kasih uang dia sampai kita bisa satu sebelah kanan pun satu sebelah kiri satu depan pun. Apa yang terjadi ngomong Hasan? Tiba, surganya apa? Bukan, dibuka. Setiap orang ya, kita dicoba. Karena nggak cukup. Terus akhirnya sudah full, surga diketak di bawah seperti ini. Ya sampai cerita. Sampai ada di musola dia itu, amplop itu yang biasanya orang itu. Apa katanya saya bilang? Pak, Haji Hasan. Itu yang ngasih orang-orang itu siapa, Pak? Apa katanya Ahmad Kusairi? Orang-orang yang ngasih amplop itu adalah Ahlul Barzakh, orang yang telah wafat dibangunkan oleh Habib Syekh untuk membawa amplop kepada saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Barzakh itu Pak dibangunkan sama Habib Syekh. Makanya orang itu paling doyan Pak Saudara. Betul? Betul. Betul.
diceritakan uang itu dibuat kodok sampai kiasan Abdillah Al-Quran. Tahu kenapa? Pakai uang itu. Kenapa seperti itu? Sebab abahnya Kiai Ahmad Nusyairi lisannya basah selalu bersolawat dan takusir dari Nabi Muhammad SAW. Dan diinginkan terseluruh jiwa. Allah. Sekarang kita minta sama Allah. Bisa kan? Hah? Insya Allah. Solawat. Jadi garutan Nabi Muhammad dengan solawat. Jadi belum Rasulullah seperti ibadah Nabi Muhammad. Habis sholat dulu. Mana yang habis sholat dulu? Sholat dulu sudah solawat. Beliau dikasih karunia keistimewaan oleh Allah ketika ditamu oleh Habib Nabi. Apa? Surganya diambil, dikipaskan ada di langit, push, seketika itu turun hujan. Surganya diambil, surganya diambil. Habib Nabi tidak marah. Beliau juga suka salawat kembali, punya surga, dikipaskan, reda, seketika itu terang. Dia sholat ngomong hujan, hujan terus. Habib Nabi ngomong terang, seketika itu berhenti hujan. Surga di sana. Bisa? Ayo, bisa? Alhamdulillah, saya sudah pernah pakai. Aku mengajar di kabar. Mawet. Habis lalu di kabar, habis bisa diketahui. Bawa sepeda motor. Hujan terus, ya Allah, bagaimana? Saya ingat ceritanya Abu Soleh sama dia. Dia punya surga dikipaskan jebres langsung reda. Coba saya keluar, bismillah, terus tambah terus. Tambah terus. Kenapa? Lisan mereka sholawat. Agar saya bertanya. Baik, sekarang kalau sholawat dari sini sama mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma. Allahumma. Dan sholawat apa? Terserah. Paling pendek sholawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ijazah dari Kiai As'ad, ijazah dari Habib Rasulullah, ijazah dari Pondok Pondok manapun, sholawat paling pendek sallallahu alaihi wasallam. Sama di mana pun. Nah, sudah tahu sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau ke mana? Sawah, maju. Yang perempuan aku. Bu, nyaku, salawat itu ada salawat sallallahu alaihi wasallam.
menjadi penyemangat kita selalu sholawat. Allahumma semangat sholawat. Allahumma. Ada sebuah riwayat malaikat Jibril itu Pak, Bu, malaikat Jibril itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu Gusti dari Nabi, kalau ada umatmu yang betul-betulnya memperbanyak dalam sholawat keagungan, saya Jibril akan memberikan keistimewaan. Aku jamin, kata Jibril, besok ketika lewat jembatan Sirat, aku pegang tanganmu, aku selamatkan sampai surga Allah. Allahumma amin. Di sana kalau sholawat besok ketika kita ini semua akan lewat jembatan Sirat itu Pak, sekat dari sini mulai. Di ujung paling terakhir itu surga. Bawahnya neraka. Sudah dikatakan jasrun mamdudun alamat di jahannam. Jembatan Sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Yang bawah neraka, atasnya jembatan, terakhir dari jembatan surga. Apa? Gampang, mudah. Kata siapa ini? Saya tahu jembatan itu Pak, yang ditakuti oleh semua makhluk Allah, manusia, jembatan Pak. Jembatan itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang yang tajam, paling tajam di dunia. Jangan ada pedang paling tajam di dunia, jembatan itu lebih tajam. Wa adatku minas syakra, lebih kecil dari rambut. Rambut dibagi jadi 7, dipotong. Rambut yang sama punya itu sudah kecil Pak. Kata Rasul, rambut 1 dipotong dari 7, masih dibelah dari 7. Tajam kecil. Kira-kira sampai bisa. Ya coba sampai besok belajar pakai bambu. Coba bawahnya kali, sungai. Tapi kalau ini Pak, bawahnya neraka. Kalau sudah jatuh, wal'iyadzubillah, selama-lamanya dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah. Tapi kalau sama suka sholawat dengan Gusti Kanjeng Nabi setiap hari 100, 1000, 10.000, ya Allah, ketika sama lewat jembatan Sirat langsung malaikat Jibril ngomong, hei, yang secang, orang secang, ayo ikut saya, tanya saya, sampai siapa? Saya Jibril. Loh, kok sampai tahu saya? Sampai saya kelihatan, saya kalau kelihatan, sudah ada sholawat, sampai sholawat, ayo, fasilitas Pak, dijamin sama Jibril, kalau ada orang banyak sholawat di dunia, besok ketika lewat jembatan, Jibril menanti dulu saya. Ayo saya pegang. Kalau sama pegang takut, sama dia bawa takut, tajam. Sama lewat set langsung Pak. Di situ ada ayat, uang, akro, jengking, wah, hewan-hewan yang sangat jatuh di situ mayoran Pak. Enak, apalagi orangnya gemuk. Itu kalau sudah lewat jembatan Sirat itu binatang yang ada di bawah. Jatuh, jangan selamat. Itu kalau yang terus jatuh, aduh, lantok. Ada dagingnya nyaman. Tapi kalau yang berhubung, wow, enak, ini pesta. Jibril, ayo saya. Kalau kita sholawat, enak. Dari Mesir juga. Itu kok sama paham Jibril? Iya, sama-sama sholawat ya, iya. Kelihatan apa bausan yang wangi, rokok, banyak dipegang sama Jibril. Enggak, saya mau jalan, enggak. Saya temani Jibril Pak. Kalau saya takut, boleh saya naiki Jibril Pak. Jibril itu punya sayap 600. Jibril Pak, nanti sayap 600. Kata Nabi Muhammad, satu sayap dibuka, dunia seisinya tertutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai rajuna besar, satu sayap dibuka, dunia seisinya tertutup. Ini 600 dibuka semua Jibril. Apa kata Jibril? Turun dah, ya naik sampai Nabi sholawat. Allahumma. Hebat orang Nabi sholawat sana naik.
Kalau terlalu keras kan bisa keras. Jadi dia jangan keras. Pelan-pelan jangan takut. Iya. Saya bisa beda-beda sama temannya. Sudah. Ada sholawat. Diantarkan sampean sampai terakhir sirat disambut oleh malaikat Ridwan alaihi salam yang menjaga pintu surga. Apa katanya Ridwan alaihi salam? Udkhuluha bisalamin amin. Tuhan setan langsung surga. Ada salam. Balik kami Jibril. Sudah Ridwan saya pasrahkan. Jibril malam sekarang berpikir. Jibril Pak, ada Ridwan itu kalau mempersilahkan para rasulnya. Pak, kalau jumlah robot seandainya ya wajah perempuan yang ada di dunia semuanya dikumpulkan di sana, jatuh. Misalnya dia salah satu dari tadi ada Pak sama nanti salah masuk surga jalannya masa ini Pak sambil coba baris perempuan tidak dari cantik dipersilakan duduk. Ada posisi biasa, ada posisi surga terbuat dari cahaya duduk sampai duduk ahli sholawat ini tidak dari sampai ditawari model tidak dari itu bisa kita tahu nawakan jadi jangan kita ditanya terus kenapa apa bukan itu misalnya berarti orang ini ketahuan langsung habis dikatakan setiap ada dalam hati langsung muncul jatuh habis tanya lagi minta anak-anak lagi semua dua berarti apa dua makan habis kamu tak buat akal semua yang ada jadi dipilih datang terakhir kita nasi bosen itu dari ya dari orang dari mana kalau masih yang tahu itu terus ada seperti dia kalau terbaik sama tak usah lama langsung lah ketika jadi orang ahli sholawat itu makan buahnya apa dia tak boleh besar ada orang dia ada bersih surga itu suci lah bersih wangi suci sama kayak bersih ada toilet ada Pak toilet suci toilet lalu terus gimana ada orang ahli surga ketika buang kotoran itu jadi keringatnya ini kalau kita ini dicium, lebih tahu dari keringat yang ada di sini. Surga, kalau sekarang kami keringat dan saya cium apa ini? Cium. Sekarang, tapi kalau sana harus sholat besok, luar biasa. Saya minta nasi Depok, level berapa? Pokoknya paling terus, enak, mahal sudah pesan. Biasa harus sudah pedes. Biasanya ahli hisab. Katanya kalau ahli hisab itu jadi katanya ya, kalau sangat pedes, apa? Sudah berapa katanya kayak bulu-bulu. Harus kalau ada kalau dari biasanya saya di dunia itu kalau habis makan habis rokok apakah ada rokok?
Tanya sama dewa, si Samsu, si Samsu. Wah, orang si Samsu bosan sama jarum, sama apa ya? Hari saja. Hari Rasul. Terus sampai saya sesuai dengan konsentrasi masing pokok. Ya, betul. Bukan. Tapi ada kontrolnya. Ada kontrolnya. Asli. Kayak jadi korek. Dia dari ngomong, kalau korek justru tidak. Sebab kalau korek itu masalah api, kalau api bukan jadi terus ini cara gimana? Saya nggak tahu. Ada tidak tahu. Misalkan, akhirnya dia dari ngomong, kalau misalnya mau korek, coba tanya sama panitia surga. Siapa mereka? Dari mana? Riba. Kalau nggak ada salawat, dia bisa ngambil riba, Pak. Yang berarti itu ada salawat dari riba. Saya ini kan tidak rokok di Samsu. Terus koreknya nggak ada. Terus gimana? Saya ini nyalakan. Masa rokok kok begitu buat apa? Gimana terus? Ya terus terang. Kalau rokok nggak punya, kalau korek saya nggak punya. Yang punya teman saya, panitia. Namanya malaikat. Gimana? Kalau saya mau pilih orang, baru dibuka sama malaikat itu pernah semuanya pantas langsung pemerintah kalau warga itu Allah tidak usah bersama nanti. Bukan apa-apa nanti. Gimana? Tanya, Pak, gimana? Dari itu juga dari dua, ada itu sedikit ada bisa ya? Minta, tidak jadi Pak. Akhirnya masuk lagi. Sudah ditaruh pokoknya. Saya kembalikan pokoknya ini. Tidak apa-apa, tidak harus. Kenapa? Takut saya sama akhirnya itu. Kalau di dunia kan ya, ini bisa. Terus tidak apa-apa? Enggak. Kalau saya pasal sama saya, yang ahli sholawat, yang rokok, besok saya bawa awal sendiri. Bawa awal karena di sana tidak ada yang ahli ya. Yang ahli sholawat, kalau di sana bawa awal, besok ngomong dengan anak-anak, bawakan dong. Buat apa Pak? Barangkali besok masuk surga, bisa ada korek. Itu Jibril Pak, alaihissalam. Jibril, ya Allah. Beliau mengatakan yang ahli sholawat kata Jibril, saya pegang. Yang kedua, malaikat Mikail ngomong sama Nabi, ya Rasulullah. Kalau ada umat mengusulkan sholawat kepada Nabi kepada sampeyan, aku Mikail akan memberikan jaminan. Apa? Aku mintakan kepada Allah agar supaya dosanya diampuni. Allahumma amin. Mikail akan sujud kepada Allah. Kalau dosanya orang itu belum diampuni, Mikail tidak bangkit dari sujud. Jadi Mikail itu sujud, ya Allah ampuni dosanya. Terus kalau Allah Mikail dosanya orang sesat sudah diampuni, baru kita alhamdulillah. Enak apa kalian? Enak apa? Enak. Mikail, Jibril ngasih jaminan, saya pegang tangannya, saya angkatkan ke sebelah sampai selamat sujud. Mikail sujud sampai di tangan Jibril, Mikail, Israfil tak ngomong kepada ya Rasulullah, Gusti, membela umat sampean yang banyak baca sholawat dan kagungan, saya Israfil akan memberikan minuman dari telaga. Jadi di surga itu ada minuman dari haul telaga.
Isinya apa? 1. Air susu, 2. madu, 3. air kunyit. Dan kadang-kadang Muhammad manusia bagi berusaha badan dan berbapak dan mu'abad. Siapa orang yang minum sampai terkurang, maka tidak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan sampai minum Allah. Ada 3 pilihannya: susu, madu, air. Kira-kira sampai pilih yang mana? Yang keras, sampai pilih yang mana? Susu. Gak ada kopi, Pak? Kopi. Pilihannya 3, Pak. Susu, madu, sama air. Dari mana? Susu. Suka susu. Ya Allah. Jadi kasih jaminan. Mikail jaminan, Israfil jaminan terakhir. Malaikat Israfil itu kasih apa? Mencabut. Israfil ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa. Israfil ngomong, ya Rasulullah, kalau ada orang sampeyan suka salawat kepada sampeyan aku, malaikat Israfil besok akan menjamin ketika saya cabut nyawanya dalam keadaan paling halus dan wafat dalam keadaan tersebut. Allahumma amin. Allahumma amin. Pak, yang terakhir yang paling hebat. Sebab manusia itu bisa diukur baik atau jelek akhir hayatnya. Kelihatannya kayak saya ini, gak usah malu. Tapi kalau wafatnya suruh khotimah juga. Jelek belum tentu. Karena seseorang itu dinilai ketika akhir hidup. Kalau masa hidupnya itu suruh khotimah, hebat surga. Nah, orang yang harus sholawat dijamin sama malaikat Israfil. Saya cabut nyawanya dalam keadaan halus seperti para nabi, seperti para rasul. Sebab orang yang dicabut nyawa itu macam-macam, Pak. Orang meninggal itu macam-macam. Kadang suruh khotimah, kadang suruh khotimah. Orang meninggal itu macam-macam keadaannya. Terakhir saya cerita, saya pernah tiba-tiba saya ada orang yang meninggal. Saya ditelepon Habib, pulang ke Habib. Habib dialami disuruh jadi imam. Berapa saya sudah naik sepeda motor. Baru sepeda motor saya tahu itu orang-orang yang ada di rumah jenazah itu semua lari. Terus semua. Terus saya tanya satu orang, Habib kenapa? Kenapa? Itu orang yang itu lagi. Padahal sudah bilang kita tidak tahu, kita semua. Katanya juga. Saya coba membela hidup lagi. Oh, kaget saya. Oh, benar. Saya mau balik. Dikejar, Habib harus bilang. Habib harus kesana. Oh, saya bingung saya. Saya mau balik. Karena saya Habib. Jadi saya mau ke rumahnya orang yang meninggal karena yang ditabung takut. Jadi apa? Akhirnya saya bilang, ya sudah. Saya lihat semuanya kuat, tidak ada yang memang jenazah. Saya tanya, kenapa? Tangannya gini, tangannya berapa? Dari jauh itu tangannya berapa? Padahal sedikit, gimana? Saya tanya, saya lihat terus. Ya, ini sudah dimandikan, sudah beb, saya mandikan. Sudah diikat semua, sudah beb. Saya masuk Pak, hati ini takut. Tidak mau jadi sekali. Yang saya lihat kalau ada yang paksa saya lihat ada yang masuk ke rumah, saya ada di situ. Nggak takut kok. Saya gitu. Saya Pak gini. Karena nggak takut itu. Mana? Itu beb. Semua kan gini. Jangan sempat gitu. Pak dari atas sampai bawah. Ya Allah. Pikiran saya ini kalau saya buka, wah. Ini Pak. Kalau saya lihat dibuka, Beb. Kata orang-orang itu bukan saya semua. Beb, dibuka, Beb, dibuka. Saya ngomong,
Saya mikir bagaimana ya Allah. Saya mau gimana? Maksudnya karena saya takut sama Allah. Sebentar, saya mau tanya. Ya masyarakat, ini almarhum punya anak nggak? Punya, berapa? 4. Suruh maju. Anaknya 4 maju. Kok saya, kok saya? Anak yang punya ahli waris. Harus harga diri, Pak. Harga diri. Sudah kata jadi ustaz. Mak. Langsung anaknya Pak, 1, 2, 3. Tidak bisa, Pak. Saya maju dari pintu. Saya takut. Saya begitu begini. Sekarang ini orang semua di luar, saya buka di sana. Saya suruh buka, Pak. Takut saya. Ayo, ya. Buka, sebentar. Baca salam dulu. Ya, habis sebelum dibuka saya sudah pasang bukan. Kenapa? Hati saya pokoknya kalau dibuka pas kalau saya buka orang orang takut kok gitu ya ada santai siap udah buka ketika dibuka subhanallah yang kaki dulu kepala karena nanti ini lah ini daripada air kasar akhirnya setelah dibuka ada salawat sallallahu Muhammad sallallahu dibuka apa tersebut lanjut ketika dibuka itu yang keluar dari katanya bukan namanya adalah kodok semua lagi saya tanya jangan bicara saya kok suara kodok tak kamu di kodok dari mana apa tak kamu saya mengatakan dari kata saya manggilnya dari kata betul sudah kata jadi itu bukan kalian gini ya tapi kakak mau keluar loncat bisa keluar kayak tadi kodok pertanyaannya kodok ya kenapa kok bisa dan itu kok bisa ya orang apa itu macam-macam kita mau saya di daerah seorang perempuan sekarang juga juga apa sampai sama orang kasih sendok itu sakaratul maut itu hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari dan 6 hari suaminya sudah meninggal nggak punya anak hartanya banyak juga berbukan sama orang anaknya siap telepon saya masyarakat tapi ya ibu fulana mau meninggal dan terus nggak mati lagi saya tanya terus kita apa aneh lah nggak mati lapor saya aneh lah terus gimana hanya berbicara kesian dia kalau sudah sekarang mencari ada tadi
Sudah baca sih. Sampai surat apa tuh? Sudah. Surat ini sudah, Al-Quran sudah sampai. Kalau tidak, ada saya bilang, ayo dibacakan juga. Karena Al-Imam Muhammad Al-Muslim. Tahu kan? Bahwa sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin min ahwali mu'talimin ya rabbi bil mustafa wajhina qasidana wa zillana ma qala wasi'an karami. Ketika saya bacakan di tengah-tengah, ini betul Pak, mata ini Pak. Ketika saya bacakan di tengah-tengah itu langsung dibuka oleh saya. Lalu itu saya diri sama rasanya nanggung-nanggung. 3 hari, 3 malam setiap saya bangun malam, saya lihat mereka berjalan orang ini. Ketika saya jalan itu, tak saya itu milik amal sekali. Kalau nggak pernah sama diri sama orang lain. 3 hari 3 malam terbayang-bayang dalam jatuh cinta. Ketika saya bacakan Burda sampai akhir, subhanallah Allah, saya telah langsung berdoa. Macam-macam cerita Burda. Tapi yang ahli sholawat dengan khususnya dengan jaminan malaikat Israfil pasti akan wafat dalam keadaan husnul, wafat dalam keadaan nir. Hanya dalam kesempatan yang mulia banyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad kemaksiatan ya Allah. Kami mohon
Ya Allah, mulut kami penuh dengan dosa, ya Allah. Mata kami penuh dengan dosa, tangan kami penuh dengan dosa. Di malam yang mulia ini kami memohon, ya Allah, ampuni segala dosa yang kami miliki, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dosa kami lebih banyak daripada amal kami, ya Allah. Semakin hari kami semakin tua, ya Allah. Tapi kenapa kami masih maksiat kepadamu, ya Allah? Kapan kau sadarkan kami, ya Allah? Ya Allah, kami sudah tua, kami sudah berumur 60 tahun, kami sudah berumur 70 tahun, ya Allah. Tapi kenapa kami belum tobat kepadamu? Kenapa kami masih berbuat maksiat? Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, buka hati kami, ya Allah. Jadikan kami manusia yang selamat dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad. Sampaikan salawat kami kepada Habibuna Muhammad. Ya Allah, kami tidak pantas berjumpa dengan Nabi Muhammad karena kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan maksiat. Tapi kami ingin memandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin memandang wajah bersinar Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin melihat wajah suci Rasul Muhammad, ya Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah mata kami dapat memandang wajah bersinar Nabi Muhammad. Izinkan mata kami dapat memandang wajah suci Nabi Muhammad. Ya, jangan kau jadikan mata kami mata yang celaka, ya Allah, tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, datangkan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi kami, ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, ingin meluk Nabi Muhammad, ingin mencium tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan ini, ya Allah, yang penuh dengan dosa, tangan kami yang penuh dengan maksiat, dapat berjabat tangan dengan kulit suci Nabi Muhammad. Dapat memeluk aroma tubuh harum Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad. Ibu kami yang masih hidup, sehat-sehat beliau, ya Allah. Ayah kami yang masih hidup, panjangkan umur beliau, ya Allah. Kami anak durhaka kepada mereka, ya Allah. Kami selalu menyakiti hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami belum pernah durhaka kepada ibu dan bapak. Kami ingat, ya Allah, ibu kami pernah menangis karena kami. Ibu kami pernah menangis karena ibadah karena kami. Ibu kami pernah marah ketika kami masuk ke dalam kami. Kami ingin menyenangkan hati beliau, ya Allah. Jangan kau wafatkan beliau dulu, ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami dulu, ya Allah. Sebelum kami dapat menyenangkan hati beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ibu kami yang dulu menggendong kami, tapi kami tidak pernah menggendong beliau. Ibu kami yang bersuami kami dengan kaki sucinya, tapi kami tidak pernah bersuami beliau, ya Allah. Ibu kami yang dulu menimang kami, mencium kami, tapi kami tidak pernah mencium tangan beliau. Kami durhaka kepada beliau, ya Allah. Kami menentang perkataan beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami berterus terang kepadamu, ya Allah. Kami belum sanggup ketika wafat oleh ibu kami, ya Allah. Kami belum sanggup mengangkat jenazah ibu kami, ya Allah. Kami
Terakhir kita akan membawakan semua kami dalam keadaan istighfar. Akhir umur kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Untuk mengatakan ya Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.